Perkenalkan, saya Rike Selviasari. Saya berprofesi sebagai seorang dosen. Saya mengabdi pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan ditempuh pada semester 5. Mata kuliah kewirausahaan memiliki bobot 3 SKS. Strategi pembelajaran yang saya terapkan yaitu DIA, Delivery Interaction Assessment. Capaian pada mata kuliah ini ada 11 poin. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar kewirausahaan dan e-commerce. Yang kedua, mahasiswa dapat mendeskripsikan teori inovasi dan kreativitas serta konsep e-commerce sebagai pusat kegiatan ekonomi digital. Yang ketiga, mahasiswa dapat mendeskripsikan teori inspirasi dan peluang bisnis. Keempat, mahasiswa dapat menganalisis mengenai sikap perilaku wirausahawan yang sukses. Yang kelima, mengevaluasi cara pembuatan, persiapan, dan memulai bisnis baru dengan aplikasi e-commerce. Yang keenam, mahasiswa dapat mengawasi manajemen risiko dan pentingnya faktor keamanan dalam transaksi di dalam e-commerce. Ketujuh, mahasiswa dapat menganalisis mengenai data bisnis, perkiraan, dan juga mengenai rencana bisnis. Kedelapan, mahasiswa dapat mempraktekkan cara mengurus legalitas dari dasar perizinan usaha atau biasanya kita menyebut dengan NIB. Kesembilan, mahasiswa dapat mempraktekkan cara editing foto dan copywriter. Yang ke-10, mahasiswa dapat mempraktekkan cara memasarkan produk dengan menggunakan e-commerce. Yang ke-11, mahasiswa dapat menyusun proposal bisnis plan Canvas. Metode pengajaran yang saya terapkan di mata kuliah kewirausahaan adalah yang pertama adalah dengan metode ceramah. Metode ceramah di sini dosen memberikan materi kepada mahasiswa. Yang kedua, saya menerapkan dengan praktek kewirausahaan di mana mahasiswa diwajibkan harus memiliki legalitas usaha atas usaha yang mereka jalankan, dan mahasiswa juga harus bisa mempraktekkan bagaimana mengenai foto yang sudah diedit dan juga copywriter mengenai bahasa iklan dari produk. Yang ketiga adalah melakukan praktek kewirausahaan mengenai pengaplikasian menggunakan e-commerce. Pengaplikasian menggunakan e-commerce di sini dengan menggunakan marketplace, baik itu marketplace yang dimiliki oleh kampus, e-market, FE Uniska, ataupun dengan aplikasi dari luar, seperti contohnya Shopee. Yang selanjutnya adalah dengan praktek bisnis proposal Canvas. Dan selanjutnya metode saya adalah dengan diskusi di mana dosen berinteraksi dengan mahasiswa dan juga mahasiswa melakukan interaksi dengan pertanyaan yang diajukan. Sistem penilaian di sini yang 10% adalah partisipasi dinilai dari mahasiswa mengikuti perkuliahan dan keaktifan di dalam kelas dengan menanggapi dengan tanya jawab. Yang 20% berisi dengan tugas, di sini bisa dengan praktek ataupun kuis. 30% dilaksanakan dengan ujian tengah semester dan 40% dengan ujian akhir semester. Ketika mahasiswa memiliki kendala pada waktu UTS dan UAS seperti sakit ataupun tidak dapat mengikuti ujian, sebagai dosen saya memberikan perpanjangan waktu, biasanya adalah dalam waktu 1 minggu setelah ujian berlangsung. Demikian pemaparan dari RPS mata kuliah kewirausahaan dan e-commerce. Berikut ini merupakan penyampaian perkuliahan atau delivery and interaction yang saya lakukan bersama mahasiswa secara luring di dalam kelas tentang proposal bisnis Canvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gimana Dek kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai penyusunan proposal, bisnis plan, dan kanvas. Ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai teori, dan sekarang kita juga akan membahas sedikit teori dan juga praktek. Ya. Mereka akan menjelaskan mengenai konsep dasar penyusunan bisnis plan. Kenapa sih kita harus menyusun bisnis plan? Karena bisnis plan itu kalau bagi seorang wirausaha itu sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena bisa dijadikan acuan atau pedoman bagi seorang wirausaha dalam memulai bisnis. Ya. Kita akan mempelajari apa sih manfaat dari penyusunan proposal bisnis plan. Bisa kalian lihat, yang pertama adalah menuangkan ide. Ide yang kalian punya, jika tidak kalian lakukan action, maka ide itu hanyalah khayalan atau imajinasi kalian. Tetapi kalau ide ini tadi kalian istilahnya buat konsep, penyusunan dalam bisnis proposal seperti ini, nantinya kalian akan tahu apa sih step by step dalam memulai bisnis. Ya. Tentunya sebelum kalian melakukan bisnis ini, kalian juga harus tahu apa sih step-step baik yang akan kalian lakukan, ya. Nah, dengan adanya ide, ini kalian juga harus mengevaluasi kira-kira apa sih yang baik dijalankan dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki lagi. Karena ketika kalian memiliki ide, barangkali nanti istilahnya di lapangan kalian menemukan ada kompetitor. Nah, dengan adanya kompetitor bukan berarti menjadikan halangan bagi kalian, tetapi menjadikan acuan bagi kalian. Ternyata dengan adanya kompetitor saya bisa mencari keunikan dari produk kalian. Ya. Selanjutnya dengan adanya penyusunan bisnis proposal, kalian bisa tahu bagaimana sih kepercayaan diri kalian juga pasti akan meningkat. Kenapa? Karena kalian akan tahu apa sih keuntungan dari bisnis yang ada di ide kalian itu tadi. Ya, mana yang baik dijalankan dan mana nanti yang akhirnya bisa kalian implementasikan. Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai fungsi penyusunan proposal bisnis plan. Yang pertama adalah alat bantu untuk menentukan visibilitas. Visibilitas itu apa? Visibilitas adalah seperti contohnya ketika kalian memulai bisnis, kalian pasti harus tahu kira-kira apa sih selera dari konsumen, apa yang menjadi tren dari konsumen, sehingga kalian bisa menjadi acuan dari sini untuk mengembangkan dari ide kalian. Selanjutnya adalah menjadi acuan atau guidance bagi pelaku usaha untuk mengorganisir aktivitasnya. Jadi di sini nanti dengan adanya guide ini tadi, kalian akan tahu langkah pertama saya, misalnya ketika kalian sudah menemukan ide ini tadi bagaimana? Apakah nantinya bahan-bahan atau istilahnya bahan baku itu tersedia banyak ataukah langka? Ketika tersedia banyak, maka alhamdulillah kalian bisa dengan mudah untuk mengimplementasikan. Tetapi ketika bahannya menjadi langka, kalian juga akhirnya mengevaluasi kira-kira apa yang bisa menjadi bahan penggantinya dari produk kalian. Selanjutnya adalah menjadi alat atau tool bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Tidak dipungkiri ya, yang namanya usaha itu pasti butuh yang namanya modal. Dengan adanya modal, maka usaha otomatis bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini dengan adanya bisnis proposal, kalian bisa menuangkan dari target, sasaran, strategi, dan dari analisis keuangannya. Sehingga ketika kalian nantinya membutuhkan pendanaan, kalian juga bisa mengajukan pendanaan baik itu kepada investor maupun kepada kredit bank ataupun kolaborasi. Ya. Ini tujuannya. Yang pertama, kalian bisa mencari investor. Jadi dengan proposal bisnis plan yang kalian buat,
kalian bisa mendapatkan investor. Yang kedua, menjual perusahaan. Yang dimaksud dengan menjual perusahaan di sini adalah kalian bisa membuat usaha kalian dengan sistem franchise, mitra, seperti itu ya, sehingga di sini perusahaan kalian atau usaha kalian bisa semakin berkembang. Yang ketiga adalah memulai usaha baru dengan tujuan agar perusahaan menjadi lebih besar, ya. Yang keempat, kredit bank dan sebagainya. Seperti yang aku juga jelaskan tadi ya, dengan adanya proposal ini tadi, kalian bisa mengajukan kredit kepada bank. Kredit pada bank dengan adanya bisnis proposal ini tidak boleh dimanipulasi ya, karena dengan adanya kalian membuat bisnis proposal juga harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada inilah nanti yang menjadi acuan bank untuk bisa melihat bagaimana sih istilahnya efektivitasnya kalian, kemampuan kalian dalam mengelola usaha. Nah itulah nanti yang menjadikan bank dalam memberikan atau memojokkan dana kepada usaha kalian. Selanjutnya, faktor utama dalam menyusunan proposal business plan yang pertama tujuan. Tujuannya otomatis harus realistis ya, spesifik, dapat diukur dan ada kesatuan antara waktu dan parameternya. Jadi parameternya di sini jangan terlalu lama, karena bisnis itu kan juga butuh untuk actionnya tadi ya, actionnya dari ide kalian jangan terlalu lama, karena bisa jadi kalau terlalu lama ide kalian tadi akan diambil oleh orang lain, dan ketika ini sudah diambil orang lain itu sudah bukan ide kalian ya. Apalagi kalau usaha tadi idenya tadi diimplementasikan dan sudah memiliki hak cipta atau hak paten, maka kalian juga tidak bisa menggunakan ide. Oleh karena itu ketika kalian sudah memiliki tujuan, memiliki ide, kembangkan ide itu tadi menjadi sebuah ya. Komitmen, dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Jadi misalnya kalau ada pihak yang dilibatkan atau kalian kolaborasi atau join dengan teman, nah ini komitmennya juga harus dibuat benar-benar ya secara tertulis atau bagaimana dibuat dalam bentuk MOU, sehingga usaha kalian ini sudah sesuai dengan MOU-nya. Yang ketiga adalah batas waktu, dibuat kesinambungan, ada evaluasi waktu atas kemajuan yang dicapai. Jadi harus ada istilahnya evaluasi, entah itu dalam waktu mingguan, bulanan, atau 3 semester, sehingga kalian bisa tahu ke depannya usaha kalian mau bagaimana. Selanjutnya adalah fleksibilitas, dapat diantisipasi dan memungkinkan munculnya strategi alternatif yang dapat diformulasikan. Yang namanya usaha itu pasti kalian pasti menginginkan yang namanya inovasi ya. Nah inilah usaha itu fleksibel, tapi kalau bisa kalian harus memiliki keinginan untuk berinovasi dan kreativitasnya tetap biasa. Entah itu kalian mengikuti pelatihan atau mengikuti seminar, tidak harus berbayar, yang gratis juga bisa. BLK itu biasanya pasti ada yang namanya pelatihan secara gratis, atau dari Dinas Koperasi dan UMKM itu pasti ada pelatihan yang gratis. Bahkan kalian biasanya ikut juga dipromosikan, entah itu nanti mengikuti komunitasnya atau bagaimana, sehingga nantinya akan menambah kalian skill dalam berwirausaha. Demikian perkuliahan dari Kurika mengenai bisnis proposal. Selanjutnya nanti kita akan ketemu dalam pembahasan praktek bisnis proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek
mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu proposal business plan. Ya, jadi bisnis kalian yang ada, kita sudah bahas mengenai tahapannya. Tahapannya, beri ulang lagi sedikit mengenai tahapan riset dan survei lapangan. Yang kedua adalah tahapan pengumpulan data, baik itu internal maupun eksternal. Ya, yang ketiga adalah tahapan evaluasi data, pengelolaan data. Selanjutnya adalah tahapan penyelesaian, tahapan perencanaan dan analisa, tahapan persiapan pembuatan dan penyusunan rencana dari bisnis proposal kalian. Sistematika, kemarin kita sudah membahas juga mengenai judul dari proposal kalian. Judul yang kalian tampilkan itu harus yang menarik bagi seorang investor. Jangan sampai judul yang kalian buat itu tidak unik sehingga investor tidak tertarik. Judul yang tertarik ini tadi yang menarik, maka pasti istilahnya yang tidak biasa. Apakah itu seperti yang dicontohkan kemarin, misalnya membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, sehingga orang tertarik, apa sih dari produk ini tadi? Kenapa sih dibuat proposal? Apa keunikannya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Baik, mari kita mulai dari masing-masing dari kalian untuk fokus untuk membuat bisnis proposal. Judulnya proposal wirausaha salad buah atau salad buah sehat sebagai alternatif pengganti serat. Ini berarti produknya mengenai salad buah ya. Oke, lanjut mengenai pendahuluan dari latar belakang yang diceritakan mengenai apa ini? Di era saat ini padatnya aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang sehingga membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Banyaknya makanan yang tersedia di pasaran pada umumnya tidak termasuk dalam makanan yang mengandung vitamin. Bahkan ada juga makanan yang bisa menyebabkan adanya kolesterol dan masih banyak juga makanan yang dijual dengan harga relatif mahal namun belum tentu mengandung vitamin atau sehat untuk dikonsumsi. Oke, sudah betul. Berikut lanjut. Minyak samin gimana Mbak? Judulnya apa? Judul saya souvenir keren dan populer sebagai alat alternatif buat tangan. Oh, handcraft ya? Berarti ya. Oke, untuk yang latar belakang berarti menceritakan mengenai tentang seiringnya perkembangan zaman, souvenir tidak hanya digunakan sebagai sindera mata dari suatu tempat yang dikunjungi saja. Souvenir digunakan sebagai event, kegiatan, dan acara lainnya. Misalnya sebagai kelulusan, wisuda, dan para siswa lainnya. berarti yang menjadi target itu adalah mahasiswa atau mereka yang remaja-remaja untuk misalnya hantaran, ulang tahun, seperti itu ya. Oke, makasih. Silahkan Mbak diceritakan mengenai judulnya dulu. Untuk judul proposal bisnis plan saya yaitu peningkatan dan pengembangan bisnis melalui inovasi olahan spaghetti bakar gas atau sparges. Latar belakangnya berarti menjelaskan mengenai perkembangan industri kuliner yang semakin meningkat, yaitu menjadikan kuliner sebagai kebutuhan sehari. Jadi kita membuka inovasi baru yaitu dengan olahan spaghetti bakar gas. Oke, spaghetti ya yang menjadi pionernya. Oke, kira-kira kalau spaghetti itu
kompetitornya banyak nggak di wilayah yang menjadi target kalian? Untuk kompetitornya itu cukup banyak Bu untuk spaghetti. Cuma Pak dari bisnis plan yang saya buat ini itu kan berbeda dari yang biasanya. Biasanya kan untuk spaghetti kan cuman dari sausnya aja yang berbeda. Nah ini untuk inovasi baru yaitu dengan dibakar. Dengan ubi bakar. Dibakar Bu. Oh, dibakar. Iya. Spaghettinya dibakar. Iya. Selanjutnya untuk varian rasanya bagaimana? Untuk varian rasanya itu cuma satu, tapi ada beberapa toppingnya. Jadi, Toppingnya apa aja, ada varian topping bakso, sosis, mozzarella, scallop, keju kayak gitu. Seperti itu ya. Untuk kisaran harga bagaimana dengan kompetitor dengan kalian? Untuk kisaran harga sekitar 12 sampai 15 ribu, tergantung nanti toppingnya apa. Oh, tergantung dari varian rasa ya. Oke. Next, sampingnya. Silahkan dijelaskan Mbak dari judulnya dulu. Untuk judul dari proposal bisnis plan saya adalah optimalisasi peluang bisnis online dengan memanfaatkan minat berhijab di era modernisasi bersama Coffee. Berarti yang dijual adalah produk hijab aja. Iya. Oke. Dikasih nama apa produk hijabnya? Coffee. So hijab. Iya. Oke. Latar belakang berarti yang kalian jelaskan adalah apa Mbak? Tingginya minat di era modernisasi seperti sekarang untuk muslimah itu berhijab. Semakin banyak muslimah yang tertarik untuk memakai hijab. Apa yang menjadi keunikan dari produk kalian dengan produk lainnya sehingga ada konsumen yang tertarik harus membeli ke hijab kalian? Kalau di saya mengutamakan itu kualitas bahannya. Mengutamakan kualitas bahan, Sama itu finishingnya produk itu Bu. finishingnya. Ya. Finishingnya bagaimana? Biasanya kalau yang banyak ditemui itu kan pakai neci ya Bu ya. Kalau di saya itu jahit kecil-kecil rapi gitu. Oh gitu, jadi lebih rapi gitu ya. Oke, terima kasih. Oke Mbak, silahkan dijelaskan mengenai bisnis proposal. Judulnya apa? Baik, jadi untuk bisnis proposal bisnis plan yang saya sudah buat itu pemanfaatan tanaman gode menjadi makanan ringan khas Gunung Kelut yang mempunyai nilai tinggi. Apakah rumahnya Gunung Kelut? Iya betul. Oh betul. Iya. Oke. Silahkan dijelaskan apa yang menjadi kelebihan dari ide yang kalian punya itu tadi sehingga konsumen itu tadi tertarik untuk membeli dari produk kalian. Sebelum ke situ, awalnya itu saya mempunyai ide untuk membuat keripik gode itu karena tanaman gode itu di sana itu kan enggak yang terlalu diminati oleh masyarakat gitu kan. Oke. Nah, di sana itu masih belum mempunyai nilai gode itu. Jadi saya mempunyai ide, terus ditambah juga lokasi rumah yang dekat dengan Gunung Kelut bahkan di lerengnya. Jadi tercetuslah itu peluang untuk mengambil produk yaitu keripik gode Kelut sehingga itu sehingga taman gode Kelut itu bisa mempunyai nilai dan bisa dijual nilai tinggi untuk masyarakat. Oke. Terus yang menjadi keunikannya itu ya makanan kami ini makanan ringan ini khas dari Gunung Kelut asli karena tanamannya juga asli dari lereng Kelut, jadinya dijamin dengan rasanya yang enak dan Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak, next silahkan menjelaskan mengenai proposal bisnis kalian, judulnya apa? Untuk judul dari proposal bisnis plan saya, itu pemanfaatan karya seni rupa, metode tipografi sebagai peluang ide bisnis. Untuk nama produknya sendiri, hand lettering by starstore.kdr. Starstore.kdr itu adalah nama brand dari hand letteringnya tersebut. Untuk keunikan dari hand lettering ini mungkin masih banyak orang yang masih belum mengenal, sehingga perlu dijelaskan bahwa hand lettering itu adalah seni melukis huruf. Itu biasanya digunakan untuk hiasan dinding juga bisa, yang bertuliskan happy birthday, happy wedding, seperti itu. Untuk keunikannya sendiri,
Biasanya ini kan untuk hiasan-hiasan dinding itu menggunakan digital. Sedangkan keunikan dari Starshop.KDR ini, hand letteringnya dibuat secara manual dengan lukisan asli yang dari tangan langsung. Sehingga untuk bahan-bahannya pun juga menggunakan pena, kemudian untuk materi bahan yang lainnya itu juga menggunakan cat air, jadi melukisnya pun juga manual. Oh, Bu Rika bisa melihat contohnya seperti apa, Mbak? Dan Untuk lettering itu? contoh desainnya seperti ini. Oh, seperti ini. Berarti yang menjadi sasaran adalah untuk yang mereka merayakan graduation ya? Ya, graduation Oke. bisa, birthday bisa, Birthday wedding bisa, pun wedding pun juga bisa. Ya, Ini berarti dari lukis ya? ya seni lukis. Berarti harus memiliki seni melukis. Ya, ini kan Ya. terinspirasi dari sebenarnya berawal dari hobi kan, Bu. Oke. Untuk awalnya itu dari hobi, saya itu suka melukis dan pernah waktu sekolah itu ikut ekstrakurikuler seni lukis. Kemudian saya ini berpikir bagaimana supaya seni lukis ini tidak hanya sekedar sebagai pandangan saja, jadi bisa dijadikan sebagai peluang bisnis atau ide bisnis. Jadi saya desain sedemikian rupa supaya gambar ini memiliki value, memiliki nilai jual untuk dipasarkan ke masyarakat. Seperti itu. Terima kasih atas perkuliahan pada praktek bisnis proposal hari ini. Bu Rika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh pemasaran produk dari hasil karya mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Silahkan Mbak, ini produk apa yang dijual ke teman-temannya? Baik, untuk hari ini saya membawa dua produk hijab yang sangat laris dari semua kalangan pun ini memakai. Jadi ada dua. Untuk yang pertama ini ada Bella Square. Bella Square ini menggunakan bahan polikarbonan, kemudian harganya 110. Warnanya tersedia 36 jenis warna yang berbeda dan semua warnanya bestseller. Kemudian untuk produk yang keduanya ini ada Pasmina Jordi. Pasmina Jordi ini adalah jenis jilbab yang panjang. Jadi biasanya untuk digunakan acara-acara formal itu cenderung ke Pasmina Jordi. Untuk bahannya sendiri, kedua produk ini bahannya sangat-sangat dingin, jadi nyaman dipakai, tidak panas dan tidak bikin gerah. Kemudian untuk pengaturan pengaplikasiannya, pemakaiannya itu pun juga mudah. Oke. Bagaimana tanggapan dari konsumen mengenai produk yang dijual oleh teman kalian? Kalau saya rasa kayaknya sendiri ini sangat bagus ya, sangat rekomendasi banget. Apalagi sekarang cuaca lagi panas ya, jadi dipakai ketika siang hari itu sangat cocok. Dan waktu dipakai itu langsung lepas sama muka kayak gitu. Nah, ini yang saya ambil. Oke, terima kasih.